Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dengan menyatakan duka cita kepada 3 anggota Polri yang tewas dan beberapa orang yang luka-luka. Yang kedua, saya mau menyatakan hormat atas kerja keras polisi kita. Terbukti banyak. Saya kebetulan penasehat Kapolri, jadi tanya banyak informasi. Banyak sebenarnya rencana teror yang bisa digagalkan oleh polisi. Saya mengucapkan hormat dan terima kasih kepada polisi. Nah, karena saya dan Pak Mahfud pembicara terakhir kedua, sebenarnya tugas kami sudah ringan karena semua sudah dikemukakan orang. Jadi sudah selesai sebenarnya diskusi ini Pak Karni, tapi karena kita sudah diundang, saya ingin berbicara tidak sebagai ahli teroris. Saya seorang guru besar ilmu politik yang mempelajari politik dengan pendekatan sosiologis dan sejarah. Dalam rangka itu ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Karena gaya saya agak provokatif, mungkin orang akan terkejut. Mohon maaf. Tapi yang kenal saya tentu sudah terbiasa mendengar itu. Pertama, saya mau mengatakan, saya ragu apa ada keterlibatan ISIS di kampung Melayu. Baik Ansarut Tauhid maupun gerakan-gerakan bom-boman itu sudah lama ada di Indonesia. Kalau kita sebenarnya mau mempelajari sejarah, cara seperti ini sudah dilakukan sebelum Indonesia merdeka. Dalam rangka melawan Belanda dulu. Cuman tidak dramatis, tidak pakai bom. Ada orang datang bawa pisau, ngamuk, menikam Belanda. Jadi ini bukan soal baru bagi Indonesia. Jadi berlebih-lebihan menurut saya. Kalau ISIS mengklaim, saya nggak begitu percaya bahwa mereka punya peranan penting. Saya ingin menyerukan agar polisi kita jangan melebih-lebihkan ISIS itu. Sebab ini bisa membuat kita nanti berhalusinasi, ya, bermimpi seakan-akan kita ini sudah dikuasai ISIS. Itu satu hal. Poin kedua yang saya mau katakan, teror-teror harus dilihat dalam konteks sosial politik dan sejarah negara masing-masing. Kenapa Perancis menjadi sasaran? Kenapa Mesir jadi sasaran? Kenapa Thailand jadi sasaran? Filipina jadi sasaran. Afghanistan sasaran. Inggris sasaran. Amerika sasaran. Kita harus cari apa yang terjadi di negeri itu yang berhubungan atau yang dipersepsikan sebagai merugikan Islam. Contoh misalnya, Perancis. Perlakuan Perancis kepada imigran-imigran Islam itu sangat menyedihkan kalau kita baca. Mereka dihinakan. Mereka telah lahir di Perancis, warga negara Perancis, tapi diperlakukan tidak sebagai orang Perancis. Mereka mengalami alienasi. Nah, orang-orang ini kemudian mencari kontak dengan Timur Tengah. Apakah nama ISIS, apakah namanya Al-Qaeda dan sebagainya. Dan mereka bertindak di negerinya, membalaskan sakit hati mereka kepada Perancis yang tidak menerima mereka, padahal mereka lahir besar di Perancis. Di Amerika, kenapa Amerika jadi sasaran? Amerika itu dianggap pendukung togut-togut di Timur Tengah. Kalau Anda lihat kunjungan Trump baru-baru ini ke Saudi, itu kelihatan lagi. Coba, dia menyerang terorisme. Dia tidak menyebut bahwa sekian belas orang yang membom World Trade Center itu warga negara Saudi. Tidak fair terhadap Iran. Saya tidak membela Iran. Iran juga bikin kacau di Yemen dan membantu Bashar, dan dia punya orang-orang di Lebanon Selatan. Ya, jadi macam-macam. Tapi memilih satu sasaran tertentu hanya menguntungkan Saudi, itu sebenarnya pertanyaannya lalu America first atau Saudi first?
Nah, ini menimbulkan persoalan. Nah, Thailand, Anda tahu persoalan Thailand. Persoalan Thailand itu sama dengan persoalan Filipina. Baik pemerintah Thailand yang Buddha maupun pemerintah Filipina yang Katolik itu tidak bersikap bersahabat kepada orang-orang Islam di selatan. Nah, akibatnya terjadi pemberontakan. Jadi sebelum ada cerita Afghanistan, sebelum ada cerita pelatihan-pelatihan di Afghanistan, nah, seperti saya pernah jelaskan dalam satu acara kita di sini sekian tahun lalu saya kira, ini yang mempersatukan orang-orang radikal ini adalah Amerika. Saya masih ingat tuh. Saya katakan waktu itu Pak Tito belum menjadi Kapolri, beliau hadir di sini. Saya katakan dulu DITII tidak ada itu gerakan hubungan internasional. Paling jauh hubungannya dengan Aceh, hubungannya dengan Kalimantan Selatan, hubungannya dengan Karmusakar di Sulawesi Selatan. Tidak ada hubungan internasional. Siapa yang membuat itu adalah Amerika. Amerika itu mempersatukan kaum radikal mulai dari Maroko di barat sana sampai Filipina Selatan di paling timur, wilayah yang diduduki ada orang Islamnya. Nah, setelah selesai, mengapa mereka dipersatukan Amerika? Dulu sudah saya katakan, saya ulangi lagi. Amerika mendapat ilham dari Uni Soviet. Uni Soviet mendukung Viet Cong. Jadi Amerika di Vietnam perang melawan Vietnam Utara dan Viet Cong. Nah, orang-orang radikal ini dipersatukan oleh Amerika untuk menjadi Viet Congnya Amerika melawan Rusia yang menduduki Afghanistan. Apa yang terjadi setelah itu? Amerika seperti biasa pulang ke negerinya aman-aman saja. Selesai dia udah menang, Uni Soviet bubar. Ini orang-orang yang diciptakan ini mengembangkan jaringan-jaringan seluruh dunia. Nah, itulah cikal bakal Al-Qaeda, cikal bakal ISIS, and name it. Nama-nama dari gerakan-gerakan radikal itu yang tidak lagi berdimensi nasional, sudah menjadi dimensi internasional. Poin ketiga yang mau saya sampaikan, lebih dekat ke negeri kita, Indonesia masih ada soal, ini banyak dilupakan orang. Ketika kita sibuk bicara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, orang lupa sejarah. Bahwa masih ada soal di Indonesia antara Islam dan negara. Kita harus ingat ketika Pancasila itu dirumuskan, ada debat mengenai 9 kata yang kemudian dicabut. Ini kemudian menjadi alasan bagi Jenderal Alamsyah, Menteri Agama, yang mengatakan Islam memberi hadiah, kira-kira begitu, kepada Indonesia dengan menerima Pancasila, tidak lagi memperjuangkan syariat Islam, oke? Dan kita semua melalui proses panjang itu perlahan-lahan menerima tempat kita di dalam satu komposisi majemuk Indonesia yang diberi nama Pancasila. Tapi kita itu siapa? Kita yang ada di sini sebagian besar Pancasilais. Do you know how many people out there yang gampang sekali diprovokasi bahwa ini negeri kafir, ini negeri bla bla bla. Itu yang tidak kita sadari. Dengan kata lain, saya mau mengatakan, marilah kita rendah hati kepada sejarah. Proses menjadi Indonesia itu belum selesai. Pertama, konsep Indonesia itu fenomena dekade kedua abad 20. Jarak antara konsep Indonesia dan Uni Soviet itu tidak jauh beda kelahirannya. Uni Soviet sudah bubar. Apakah ada jaminan kita tidak akan bubar kalau cara kita mengelola negeri majemuk seperti ini? Salah satu bagian penting dari majemuk ini adalah orang Islam. Kalau kita tidak mau mengerti persoalan Islam ini, maka kita akan salah kaprah mengelola Indonesia. Apa sih yang menarik, yang penting dari Islam ini? Kita harus ingat sejak awal ketika Belanda datang mendarat di Banten, itu Indonesia sudah dikuasai macam-macam kerajaan Islam. Dan mereka selalu melawan kepada Belanda. Ini yang mendidik orang Islam untuk selalu anti otoriti, anti kepada kekuasaan. Dan ini berlanjut kemudian di zaman setelah kita merdeka.
Inilah sumber dari apa yang disebut tadi, yang dikeluhkan Pak Ansat Mbai. Ada tuduhan rekayasa dan sebagainya. Saya katakan tadi kepada beliau, kasihan polisi sekarang menjaga keamanan Indonesia, mewarisi satu keadaan yang berkembang pada periode sebelumnya. Satu periode yang orang Islam tidak percaya kepada pemerintah. Kita sedang mencoba membangun itu, ya, membangun supaya orang Islam tuh menerima pemerintahan ini, menerima Pancasila, menerima bahwa kita ini negeri majemuk. Nah, kalau ini tidak kita terima dan kita bikin provokasi macam-macam, keadaan akan makin kacau. Kalau keadaan makin kacau, potensi ada dua hal bahaya. Pertama, teroris akan mendapat kesempatan. Kedua, potensi perpecahan. Selalu saya katakan, orang selalu bicara disintegrasi Indonesia. Contohnya Yugoslavia, contohnya Uni Soviet. Jangan main-main. Yugoslavia pecah, ada negara-negara. Uni Soviet pecah, ada negara-negara. Ada Kirgistan, Tajikistan, macam-macam negara yang di Asia Tengah. Kalau Indonesia pecah, mau jadi apa kita? Kemana kita pergi? Kita semua itu sudah jauh dari masa lalu kita. Kita ini sudah memproses menjadi Indonesia. Masa lalu kita sudah terlalu jauh. Yang punya rumah masa lalu dekat, itu dulu orang Aceh. Itu penjelasan mengapa ada persoalan Aceh. Mereka punya masa lalu yang dekat. Aceh ditaklukkan itu awal abad ke-20. Selain itu sudah lama kita semua tidak lagi menjadi unit politik. Kalau Anda pelajari sejarah Mataram, sejarah Jawa, itu setelah perjanjian Giyanti, Mataram bukan lagi kekuatan politik. Maka Anda jangan heran kalau Sultan Jogja, saya pernah lihat interviewnya yang sekarang ini, tugasnya apa sebagai Sultan? Menjaga kebudayaan Jawa. Dia tidak lagi bicara politik. Nggak ada. Dia berpolitik sebagai gubernur, bukan sebagai sultan. Nggak ada lagi. Jadi kalau terjadi perpecahan, apa yang akan terjadi? Bunuh-bunuhan. Saya harus mengingatkan itu. Jangan main-main kita. Kita tidak bisa, orang Bugis kembali ke Makassar, orang Madura ke Pulau Madura. Nggak, itu akan terjadi. Sekian tahun Republik ini kita sudah kawin-mawin. Bertahun-tahun kita tidak lagi tinggal di rumah kita. Kita tinggal di tempat lain. Saya datang dari Sulawesi Selatan, istri saya dari Sumatera Selatan. Ya, coba Anda ingat ketika terjadi peristiwa Madura dan Dayak itu, ada orang Madura, istrinya orang Dayak. Dia bawa istrinya ke Madura ketika keributan. Di Madura dia dapat problem karena istrinya bukan orang Madura. Itu yang menghantui kita. Oleh sebab itu saya ingin sekali kita berhati-hati. Karena itu saya sangat appreciate DPR supaya jangan undang-undang anti teroris itu melahirkan teroris-teroris yang akan mempersulit hari depan proses kita menjadi Indonesia. Saya kira saya agak berapi-api karena saya takut betul. Banyak orang yang tidak sadar bahwa Indonesia itu belum selesai. Ini proses menjadi Indonesia belum selesai. Jangan ada di antara kita merasa saya lebih Pancasilais dari you. Saya lebih Bhinneka Tunggal Ika dari you. Sebab unit pemikiran itu bukan orang, bukan kelompok, tapi seluruh bangsa ini. Itu yang harus kita jaga.